Kastil di bawah laut. Dahulu kala, ada pulau kecil yang terdiri dari para tukang perahu dan nelayan yang diperintah oleh Raja Mandrin. Orang-orang dari kerajaan ini mungkin adalah orang-orang paling bahagia di dunia. Tetapi untuk satu musuh besar. Perahunya, ini tidak mungkin. Ini ulah pangeran di kastil bawah laut. Apa yang dia dapat dengan mengganggu kita? Cepat, dayung ke pantai. Cepat! Sepertinya jaringku telah menangkap ikan yang sangat besar. Apa ini? Selamatkan kami. Itu adalah salah satu monster pangeran air yang jahat lagi. Dalam sepekan terakhir, pangeran air telah menyerang kapal kami 5 kali, Yang Mulia. Yang Mulia, semua upaya kita untuk menemukannya dan melawannya telah gagal. Jangan khawatir, Ayah. Aku akan menemukan dan melawannya. Aku akan membaca semua buku tentang sihirnya, dan ketika aku tumbuh dewasa, aku akan membalas semua masalah yang telah dia lakukan pada orang-orang kita. Pangeran kecil bertekad untuk bertarung dan mengalahkan pangeran air yang jahat sehingga pangeran air mulai ketakutan. Beberapa hari kemudian, pangeran kecil pergi berperahu laut. Saat itulah pangeran air menciptakan riak di air sehingga perahu pangeran tenggelam. Sementara dia membiarkan anak-anak lelaki kecil lainnya berenang ke permukaan air, dia berpegangan erat pada pangeran dan menyeretnya ke istananya. Seluruh kerajaan merasa takut mengetahui pangeran mereka telah diculik. Semua orang tenggelam dalam keputusasaan. Apa selalu seperti itu? Kita akan menderita karena kesalahan kita di tangan pangeran air yang jahat itu. Kita tidak pernah mulainya. Yang kita inginkan adalah hidupnya di pelita yang indah. Mengapa pangeran air Ini adalah ketakutannya karena dia benar-benar berpikir bahwa pangeran akan tumbuh dan mengalahkannya. Itu berarti pasti ada cara lain untuk mengalahkan pangeran air kan, Paman? Bagaimana kau selalu berhasil menjadi Merlina yang sangat positif? Siapa yang akan menemukan cara untuk mengalahkan pangeran air yang jahat? Aku harap aku bisa. Tapi jangan khawatir, Paman. Alam selalu menemukan cara untuk membantu mereka yang tidak pernah menyakiti siapapun. Dan bahkan pangeran air itu tidak begitu jahat. Bagaimana kau bisa mengatakan itu, Merlina, setelah semua yang telah dia lakukan? Ya, yang dia lakukan hanyalah membalikan kapal kita dan menakuti kita dengan monster-monsternya. Tapi dia tidak pernah menyakiti kita dengan cara yang buruk. Maksudku, kita adalah orang-orang pulau yang telah terbiasa dengan air, sehingga kita bisa tetap berada di dalam air selama berjam-jam seperti ikan. Jadi, apapun yang dilakukan pangeran air itu hanya membuat kita takut atau mengganggu kita, tapi itu tidak benar-benar menyakiti kita atau membahayakan kita. Aku yakin bahkan pangeran kita aman dengannya. Aku pikir pangeran air sekarang ini hanya sedang kesepian. Aku berharap kita bisa menemukannya dan berbicara dengannya. Hanya Merlina yang bisa melihat hal baik di pangeran air yang jahat. Sungguh, rasa ibamu tidak tertandingi. Ketua bijaksana dari kerajaan telah mengunci diri di guanya. Dia sedang meneliti semua teks dan buku sihir untuk menemukan cara mengalahkan pangeran air yang jahat. Akhirnya, dia menemukan jawabannya. Dia keluar dari guanya dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menuju ke tempat Merlina tinggal. Ketua bijaksana mencapai rumah Merlina. Ayahnya, Rifan si nelayan, ada di sana. Rifan terkejut melihat ketua bijaksana berdiri di pintu. Oh, ketua bijaksana. Ayo masuk, Tuan. Apa yang bisa aku lakukan untukmu, Tuan? Aku ingin berbicara denganmu tentang putrimu, Merlina. Aku butuh dia untuk menyelamatkan pangeran kita. Baiklah, dia hanya seorang gadis kecil, Tuan.
Bagaimana dia akan menemukan istana pangeran air jahat ketika bahkan pasukan raja tidak bisa? Aku telah mempelajari legenda pangeran air untuk waktu yang lama sekali. Pangeran hidup dalam energi ketakutan dan sadisme. Dan kami membutuhkan orang seperti putrimu untuk mengalahkannya. Aku tidak mengerti. Izinkan aku bertanya 3 hal tentang putrimu. 1. Apakah Merlina pernah menyakiti makhluk lain? Tidak pernah. Aku tidak pernah melihat ada seorang pria, wanita, anak kecil, tumbuhan atau hewan yang pernah mengatakan bahwa Merlina telah melukai salah satu dari mereka. Bahkan, dia berpikir bahwa pangeran air itu tidak jahat, tetapi hanya takut dan kesepian. Luar biasa. Pertanyaan kedua, apakah Merlina percaya kekuatan kebaikan dan harapan? Oh ya, dia selalu mengatakan bahwa alam selalu membantu siapa saja yang tidak membahayakan orang lain. Bahkan, dia yakin bahwa ada cara untuk mendapatkan pangeran kembali. Sempurna. Dan pertanyaan ketiga, apakah kau tahu bahwa Merlina punya rasa takut? Aku rasa tidak, karena dia mempercayai alam dan manusia. Dia tidak pernah takut pada apapun. Juga dia selalu mengatakan yang sebenarnya, sehingga dia tidak perlu untuk takut. Panggil dia. Baiklah. Merlina! Merlina! Kemarilah, nak. Ya, Ayah. Oh, selamat siang. Selamat siang, Merlina. Apakah kau akan pergi dan menyelamatkan pangeran kecil kami? Tuan, itu akan menjadi suatu kehormatan. Tapi pangeran air yang jahat ada di sana, di bawah laut. Kalau pangeran air benar-benar ingin menyakiti kita, dia akan melakukannya dengan cara yang lebih dahsyat. Aku benar-benar percaya bahwa dia hanya takut dan kesepian. Lagi pula, apa yang perlu ditakutkan? Aku tahu laut dan makhluk-makhluk di dalamnya adalah temanku semua. Oh, jadi itu sudah cukup? Kau harus pergi dan membawa pangeran kita kembali. Tentu saja, Tuan. Tapi bagaimana caranya? Itu aku tidak tahu. Tapi begitu kau berada di dalam air, belas kasih, kebaikan, dan keberanianmu akan menunjukkan jalannya kepadamu. Lalu keesokan harinya, seluruh kerajaan berdiri di pantai ketika Merlina tanpa takut terjun ke laut untuk menemukan pangeran kecil mereka. Segera, dia mencapai istana pangeran air. Gerbang pertama istana terbuat dari batu dan dijaga oleh 2 raksasa. Mereka melihat Merlina dan menghentikannya. Kau siapa? Apa yang kau lakukan di sini? Aku adalah Merlina, dan aku berasal dari kerajaan pulau di atas. Aku datang ke sini untuk menyelamatkan pangeran kami. Merlina tidak akan pernah berbicara apapun kecuali kebenaran. Tetapi para raksasa tidak bisa percaya bahwa Raja Pulau akan mengirim seorang gadis kecil untuk menyelamatkan putranya yang berharga. Juga tidaklah mereka berpikir bahwa ketika pasukan Raja Pulau telah gagal, seorang gadis kecil dapat membahayakan pangeran air mereka dengan cara apapun. Jadi mereka tertawa dan membiarkannya lewat. Gerbang berikutnya adalah gelembung besar air. Merlina sekarang bisa melihat istana melaluinya. Istana itu seolah-olah terbuat dari gelembung-gelembung air, dan gelembung-gelembung itu berbentuk dinding yang panjang, menara-menara tinggi, dan pilar-pilar yang dilindungi oleh gelembung-gelembung. Begitu Merlina menyentuhnya, gelembung itu menelannya. Siapapun akan takut terperangkap di dalam gelembung. Tapi keyakinan Merlina tidak berubah. Air dan gelembungnya dibuat oleh alam, dan alam selalu membantu mereka yang tidak pernah membahayakan siapapun. Segera setelah Merlina mengucapkan kata-kata ini dengan penuh keyakinan di dalam hatinya, gelembung di sekelilingnya pecah, dan juga gelembung yang berbentuk istana ikut pecah. Pangeran air merasa takut melihat menara dan pilar istananya pecah. Merlina berenang ke tempat pangeran berada.
Pangeran Air mulai melarikan diri. Dia tidak pernah berpikir bahwa istana magisnya akan dihancurkan, apalagi yang menghancurkannya adalah seorang gadis kecil. Tapi sebelum dia bisa melarikan diri, Merlina memanggilnya dengan ramah. Pangeran Air, tolong jangan lari. Aku rasa kita bisa menjadi teman. Teman? Apakah kau tidak takut padaku? Saat ini, aku pikir kau yang takut padaku. Tapi aku tahu kalau kau tidak jahat. Kalau kau benar-benar bermaksud membahayakan, kau pasti akan melukai pangeran kami. Kau pikir aku tidak jahat? Bahkan setelah caraku mengganggu orang-orangmu. Aku rasa kau hanya kesepian, iya kan? Kau ingin punya teman? Tapi siapa yang akan berteman denganku? Semua orang berpikir aku jahat. Ikutlah denganku. Lihatlah dunia indah di atas sana. Tidak seorang pun di pulau itu akan melukai aku. Tidak ada yang pernah mencoba memahami alasan mengapa aku bersikap seperti itu. Kau adalah orang pertama yang memberikan kebaikan kepadaku. Lihatlah, jika seorang mengganggumu, ada peluang bagus bahwa mereka hanya kesepian dan tidak tahu bagaimana menjadi teman. Cobalah menjangkau mereka, sama seperti Merlina menjangkau Pangeran Air. Dan seperti yang Merlina memiliki keyakinan bahwa alam akan selalu membantu orang yang tidak pernah membahayakan siapapun dan yang membuatnya tidak kenal takut, percayalah bahwa jika kau baik, pada akhirnya hal-hal baik akan terjadi padamu juga. Cobalah untuk memahami alasan mengapa seseorang berperilaku dengan cara tertentu daripada membenci mereka atau menjadi takut. Dunia membutuhkan orang-orang yang bisa mengerti daripada orang-orang yang suka menghakimi atau